الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي خير موطئ أثره المشفع في الورى خير موطئ أثره المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب من به حلت عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. Bapak pakai peci. ما له من مشبه فزمته به Baik, kita mulai saja ya. فزمته به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan malam hari ini. Kita lakukan secara daring dikarenakan saya diberikan kurang sehat hari ini sehingga perlu istirahat di rumah. Mudah-mudahan insya Allah besok bisa beraktivitas kembali. Apa kabar Dimas? Lagi di kantor Dimas? Ya Pak, saya dari kampus langsung ke sini dulu Pak. Oke. Oke, baik bagi teman-teman yang merasa menjadi mahasiswa, karena kita di sini perkuliahan digital marketing, silakan teman-teman men-on-cam kameranya seperti Kang Dimas. Kalau yang meng-on-cam-kan berarti itu mahasiswa, kalau yang bukan atau tidak bisa men-on-cam, berarti teman-teman bukan bagian dari terserah apalah dibilangnya ya. Oke, biar maksudnya biar feedbacknya
Karena saya pun meng-on-cam-kan, teman-teman pun harus meng-on-cam-kan. Apa bedanya pada saat kita bertemu tatap muka? Sama kan? Nah, jadi diharapkan bagi yang merasa mahasiswa dalam mata kuliah digital marketing, silakan untuk men-on-cam-kan kameranya. Ya, kita kurang lebih 1 jam sampai jam 8 akan melakukan perkuliahan digital marketing. Baik, terima kasih Delian, Kang Dimas, Neng Sarah yang sudah on-cam sama Sepia. Nanti ada nilai plus bagi teman-teman sekalian ya, karena sudah berani on-cam kameranya. Jadi apa bedanya dengan tatap muka? Sama kan kelihatan wajahnya, kecuali kalau tatap mukanya ditutup, nah itu berbeda sekali ya. Baik, hari ini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah digital marketing secara daring. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik, sebelumnya teman-teman pernah dan sudah bertemu dengan saya dalam ada sebagian yang sudah bertemu tentunya dalam mata kuliah sebelumnya, mata kuliah studi kelayakan bisnis dan mata kuliah digital bisnis. Nah, hari ini kita akan masuk ke kelas konsentrasi pemasaran, di mana teman-teman sudah menentukan, oh saya sudah pick masuk ke dalam konsentrasi pemasaran. Ya, nggak tahu apa karena memang keinginan, apa karena memang sudah sesuai dengan harapan, sehingga teman-teman sudah tekad untuk masuk konsentrasi pemasaran. Sebenarnya baik konsentrasi pemasaran atau konsentrasi manajemen sumber daya manusia itu sama-sama bagusnya. Tetapi bagaimana kita melihat potensi yang ada dalam diri kita. Apakah kita lebih senang dengan di dalam penjualan atau lebih senang dalam mengatur manusia? Itu terserah teman-teman. Sama-sama mengatur dalam segi pemasakan produk, mengatur dalam segi bagaimana antara hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya itu bisa diatur sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kita sebagai pemimpin atau leader di situ. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, seperti biasa, untuk perkuliahan hari ini saya lakukan di Coach, nanti akan saya kirimkan di platform YouTube, dan nanti seperti biasa, karena ini berhubungan dengan digital, teman-teman nanti akan disuguhi dengan digitalisasi. Nah, teman-teman di digital bisnis sudah pernah membuat yang nama website. Nah, hari ini kita akan implementasikan. Jadi teman-teman nanti lebih banyak melihat website yang saya punya. Untuk materi, kemudian untuk tugas, untuk kisi-kisi evaluasi tengah semester sama evaluasi akhir semester, nanti ada 3 website. Ini kita lebih banyak menggunakan digital. Kemudian untuk absensi kita coba menggunakan si akad. Lockdown kita akan hybrid. Ada yang belum di
Udah masuk nih? Mulai Ya, oke. Seperti biasa, dosen akan memberikan rencana pembelajaran per semester, yaitu RPS, selama 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan teman-teman sudah paham lah ya, karena udah semester 7. Jadi 14 pertemuan secara tatap muka atau bisa dengan daring, dan sisanya evaluasi hasil dari pembelajaran ini. Oke, baik, saya mulai dari absensi terlebih dahulu dengan melihat di siakan. Bentar, saya buka dulu siakannya di mana. Oh iya, saya mau nanya, bagaimana dengan nilai kemarin di kita bisnis studi keuangan bisnis? Mudah-mudahan memberikan hal yang bisa membuat teman-teman merasa sesuai harapan, karena proses biasanya menentukan hasil ya. Nah, di perkuliahan hari ini pun sama. Saya akan melakukan seperti itu, biar teman-teman merasa termotivasi. Dan nanti di akhir, kalau di mata kuliah digital bisnis, teman-teman diminta untuk membuat website. Nah, karena teman-teman sudah memasuki masa semester akhir, di mana nanti di semester 8 teman-teman akan masuk ke semester 8, di mana semester 8 itu teman-teman dituntut untuk membuat penelitian. Kalau lebih terkenalnya dengan namanya skripsi. Nah, nanti untuk tugas kelompok, teman-teman di akhir, ya, sebelum pertemuan 14 lah, teman-teman diminta nanti untuk membuat artikel jurnal penelitian. Saya tanya nih, apakah ada yang sudah pernah membuat jurnal penelitian? Sarah? 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 Sarah ke-mute suaranya. Delian saja lah. Jadi, Kenapa apakah Pak? sudah pernah membuat jurnal penelitian yang sudah dipublish? Waktu itu pernah waktu sama Pak Dendi Pak yang bikin artikel itu. Dipublish nggak? Enggak, kalau sampai ke publishnya belum gitu. Baru kerangka sama penyelesaian artikelnya aja. Sudah sampai selesai berupa artikel menggunakan template dari mana jurnalnya? Sudah. Kemarin dari Google Scholar Pak. Iya, kalau Google Scholar itu sebagai Itunya ya. ya, kan contohnya gini nih, ada jurnal JIMAT. Kalau itu dari Universitas Muhammadiyah sel gitu ya. Kalau di kita di apa namanya di Unlib itu ada namanya jurnal Liman dan Ekonomat. Nah, kalau yang sudah terintegrasi Garuda ataupun yang ada Sinta 1 sampai Sinta 6 itu tergantung penerbit jurnalnya siapa gitu ya, tergantung teman-teman. Nah, tentunya template-nya berbeda-beda. Ya. Jadi baru sampai buat artikel sudah sampai selesai ke dapusnya gitu. Udah nyampe dapusnya. Oke. Waktu itu juga sistemnya. Oke, berarti kalau sudah paham, nah teman-teman nanti kita akan ulang kembali. Cuman nanti teman-teman harus publish di jurnal yang saya tentukan, karena ada penerbit jurnal, kebetulan saat itu sebagai Dewan Redaksi juga, ini teman-teman untuk publish di jurnal tersebut. Nah, kalau apabila publish di jurnal tersebut dan berhasil, teman-teman nanti akan mendapatkan nilai yang sempurna dari sana.
tentunya didukung oleh instrumen yang lainnya. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini untuk tugas akhir di mata kuliah ini? Nah, nanti dibuatkan kelompok. Karena untuk jurnal penelitian ini kan bisa sampai 2 atau 4 orang untuk penulis pertama sampai penulis keempat. Nah, nanti pada saat teman-teman publish, biasanya penerbit jurnal ada saat ketentuan yang berlaku. Dari mulai penggunaan untuk data pustakanya biasanya menggunakan apa? Apakah menggunakan jenis apa? Kemudian nanti kalau bisa menggunakan aplikasi menilai atau Jotero. Yang kedua, harus sesuai dengan template yang diberikan penerbit jurnal tersebut. Yang ketiga, tentunya harus dilakukan yang namanya parafrase untuk menghilangkan plagiarisme. Rata-rata kalau di jurnal itu minimal di bawah 30%. Dan wajib kalau sampai tidak memenuhi kriteria tersebut, nanti jurnalnya akan ditolak. Dan hal ini menjadi hal yang bisa kalau sampai jurnal teman-teman bisa publish, itu merupakan pencapaian yang sangat baik. Sehingga pada saat nanti teman-teman membuat sidang skripsi sudah punya bahwa saya sudah pernah publish. Sehingga nanti pada saat bimbingan atau pada saat diuji teman-teman punya nilai plus karena sudah pernah membuat jurnal dan muncul di Google Scholar. Ada yang sudah pernah buat jurnal dan muncul di Google Scholar? Atau di media digital lainnya? Pak Febi? Belum, Bapak. Nah, nanti tugas saya seperti itu ya. Jadi untuk CPL-nya diharapkan membuat jurnal yang masih publish. Nanti untuk template, untuk caranya nanti saya sampaikan ke teman-teman. Dan tentunya nanti ada tema yang apa yang harus dibuat gitu ya. Agar teman-teman nanti pada saat membuat skripsi udah paham. Oke, baik. Kita akan absen terlebih dahulu. Nah, untuk bagi yang absen, nanti pada saat saya panggil, tolong raise hand. Ya. Jadi teman-teman nanti klik reaksi dengan gestur hand. Ya, recognize hand gesture. Dengan raise hand, bukan jempol. Raise hand. Ya. Kita coba akan menggunakan seakan. Sebentar. Nah, ini ya. Ada berapa? Sebentar. Oke. Di sini ada 27 orang yang sudah melakukan KRS. Bagi yang belum, nanti kita akan buatkan seperti apa gitu ya. Nanti ada Muhammad Lendra hadir, Pak. nanti setelah saya sebutkan namanya melakukan license. Ya, nanti pada saat melakukan license setelah saya panggil. Bentar. Baik, Pahra Febrianti. Oke, good. Nah, gitu kayak Pahra ya. Rita Lindiani. Rita, berarti Rita nggak ada ya? Hadir, Pak, hadir. Tadi clue-nya apa clue-nya? Clue-nya apa? Silakan raise. Bapak hadir, Rita hadir. Ya, silakan clue-nya mau raise hand.
Halo. Nah, seperti itu. Ya. Ya, seperti Pahra, raise hand. Bisa nggak? Hah? Nggak Klik bisa? reaksi, Lita ada reaksi klik. Halo? Halo. Cuman diklik angkat tangan aja, Lita. Oh, oke. Maaf. Ya, so. Sudah belum? Mulai hand. Masa nggak bisa mulai hand? Kan Genji itu lebih paham biasanya. Nah, ya udah, thank you, Lita. Alia Nur Fajar. Oke, thank you, Alia. Sepia Tianisa. Oke. Delian Laila. Oke, thank you. Siti Sarah Nur Fitri. Oke, thank you. Kemudian sebentar. Bunga Anjani, Lutfiati. Bunga Anjani. Oke, good job. Natasha Putri Aurel. Natasha Putri Aurel. Nggak ada ya. Natasha Putri Aurel. Sekali lagi. Natasha belum ya, nggak ada. Oke, berarti Natasha absen hari ini. Natasha absen. Dimas, oke tadi saya tadi hand. Rupi Labila Pratiwi. Rupi, thank you. Rupi. Muhammad Rizky. Pak, maaf lagi di jalan. Oh, tidak bisa melesen ya? Lagi di motor. Hah? Muhammad Rizky, Ya Pak, hadir Pak, ini lagi di jalan. lagi di motor apa Arah di mobil? pulang. Arah pulang ini kan tadi kerja. Oh, kerja pakai motor. Iya, Oke, ini lagi berhenti dulu. oke, berhenti dulu. Bisa melesen nggak? Atau melesen gimana? Oke, kita lanjutkan. Pugiansah Limara. Ini Pugiansah nih marketing masuk ke sini juga. Pugiansah mana Pugiansah? Oke, thank you Pugiansah. Muhammad Lenda Aulia. Muhammad Lenda Aulia. Oke, thank you. Sarah Ludiasari. Sarah Ludiasari. Oke. Kemudian Muhammad Rafiki Agustian. Muhammad Rafiki Agustian, thank you. Good job. Sipa Anissa Tri Septiani. Sipa. Oke, Sipa, thank you. Aulia Trinawati Fitriana. Aulia, oke, thank you Aulia. M. Bagja Setiawan. Bagja. Oke, thank you Bagja. Ika Rianti. Muhammad Paldi Pratama. Oke, thank you. Ika sudah ya. Perga Selva Delma Amanda. Perga Selva Amanda nggak ada ya? Nggak hadir. Oh, Perga mana Perga? Perga nggak hadir Perga. Oh, Perga nggak hadir ya. Budal yang mau menikah Budal. Budal Budiman mana Budal? Budal tidak hadir. Budal tidak hadir. Sebentar, Budal hadir nggak? Budal. Budal hadir ya ternyata. Pas respon Budal, berarti saya hadirkan dulu Budal. Muhammad Lutfi Abdul Fatah. Muhammad Lutfi Abdul Fatah.
Muhammad Lutfi Abdul Fatah sudah hadir. Robi Juliansah, ini Robi Juliansah luar biasa ya di Nyalindung sana. Kemudian Awali Kirani Hilmiah Ridwan, ini pengusaha bakso. Oke. Jainal Mutakin, Pak Jainal Mutakin, Pak Jainal, Ada Pak, ada Pak. Pak Jainal bisa meresen? Tahu Iya ya? Pak, iya Pak. Sudah di rumah atau masih di kantor? Di kosan Pak. Oh, di kosan. Iya Emang Pak Pak. Jainal orang mana? Di Gang Ajit Pak. Oh, ngajin. Asal dari mana? Luar kota. Iya Pak. Asal dari mana kok, Kos? Kalau asli warung Kiara Pak, cuman keluarga di Bandung Pak. Oh, di Bandung. Iya. Gila ya orang Bandung. Iya. Berkelana ke Sukabumi. Oke, Pak Jainal. Thank you ya. Kasih Pak. Sama-sama. Terakhir Muhammad Zaja. Muhammad Zaja. Hadir Pak. Oke. Bisa merespon Muhammad Zaja? Muhammad Zaja bisa merespon? Muhammad Zaja. Hadir Pak. Hadir Pak. Lagi di mana Muhammad Zaja? Ini Pak lagi di kafe temen Pak, lagi ngebantuin ini jualan Pak. Oh, good job atuh ya kalau gitu ya. Sok atuh ya. Ya Pak. Pak Lutfi Makasih hadir. Pak. Lutfi Abdul Fatah. Mana Lutfi? Hadir Pak. Hadir. Jangan lupa raise nanti ya kalau dipanggil ya. Oke, thank you ya sudah berarti ya. Ada yang belum tersebut namanya? Berarti sudah semua. Oke, kalau sudah semua kita mulai dengan yang lain. Good job. Silakan kembali menurunkan raise hand-nya. Oke, silakan menurunkan kembali raise hand-nya, kita akan mulai. Bentar, saya buka website-nya. Tadi untuk tugas kelompok, paham? Ada pertanyaan? Tadi kalau ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, paham ya? Mengenai tugas kelompok. Dimas paham? Dimas paham, Dimas? Teman-teman paham mengenai tugas kelompoknya? Kalau kelompoknya dibentuk sendiri atau gimana, Pak? Silakan dibentuk sendiri ya dengan syarat menjadi 12 kelompok. Berarti minimal maksimal 2 atau sampai 3 orang ya. Kalau 12 kelompok ya. Iya, Pak. Nanti silakanlah untuk fokusnya terserah bagi teman-teman. Silakan apa saja. Bentar. Oke. Ya, sudah terlihat ya websitenya.
Oke, ini di sini kita masuk ke digital marketing. Nah, di sini ada RPS ya mengenai mata kuliah digital marketing. Kalau dulu di digital business itu apa namanya? Hanya 2 SKS saja. Tapi di dalam digital marketing ini itu 3 SKS. Jadi kalau nilainya maksimal itu bisa membantu ke dalam IPK gitu ya. Diharapkan nilainya bisa sempurna semua. Syaratnya bisa publish di jurnal. Oke, baik. Kelihatan ya. Ini adalah RPS, kode mata kuliah. Bisa dilihat dari 3 SKS dan ada di semester akhir seperti itu. Adapun untuk koordinator mata kuliah itu saya sendiri dan ternyata di semester akhir ini untuk kelas digital marketing satu reguler pagi, reguler sore A kayak teman-teman ya, sama reguler sore B itu dosennya saya semua digital marketing. Nanti suatu saat akan saya gabungkan apakah bisa melalui secara daring atau Zoom supaya kita bisa berkolaborasi dan saling mengenal satu sama lainnya. Nah, di sini ada yang namanya CPL seperti biasa ya teman-teman. Dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Nanti teman-teman bisa lihat di web saya. Nanti saya akan kirimkan websitenya di grup WA. Jadi tentang materi, tentang tugas, tentang yang lainnya tentunya nanti ada di website ini. Nah, ini adalah pembahasan mengenai materi pokok pembelajaran. Nah, ini yang akan menjadi tugas kelompok teman-teman. Ya. Dan akan menjadi tugas kelompok teman-teman. Yang pertama, dalam pokok bahasan ada yang namanya konsep dasar digital marketing. Sudah memahami lah ya mengenai digital marketing. Apalagi di sini kebanyakan generasinya generasi Z dan milenial. Biasanya sudah tidak asing dengan nama digital. Nah, tentunya berbeda dengan mata kuliah digital bisnis. Sebentar. Oke, baik. Tadi kita sampai mana ya? Tadi kita sampai mana? Sampai digital marketing, Pak. Digital marketing. Oke. Jadi apa bedanya Sarah? Digital bisnis sama digital marketing. Silakan teman-teman bukalah apa beda digital bisnis dengan digital marketing. Buka AI ChatGPT-nya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Apa bedanya digital bisnis dengan digital marketing? Silakan teman-teman ketik di chat komentar.
Coba saya lihat. Begini, belum ada yang ngisi ya. Ini siapa? Fahra. Fahra mengatakan, ya bebas lah ini mau pikirannya Fahra, atau pikirannya dari bantu yang lainnya atau AI siapa saja lah. Fahra berkata di sini bahwa bisnis digital metodologi yang diadopsi untuk perusahaan untuk menjalankan bisnis baik daring maupun luring. Pemasaran digital adalah teknik yang digunakan bisnis untuk meningkatkan produk dan layanan mereka kepada pelanggan. Nah, ada lagi nggak? Ini kayaknya sedikit kurang tepat gitu. Udah betul sih ya kalau bisnis digitalnya. Nah, kalau di pemasaran digital ini, apa yang paling utama dalam mengiklan produk ini? Itu yang paling utama apa? Kan kalau dalam bisnis digital, ya clue-nya, kuncinya adalah menggunakan teknologi. Teknologi bisa teknologi secara konvensional atau menggunakan teknologi yang digoreng di media sosial atau di platform digital. Gitu. Nah, kalau pemasaran kita sendiri apa? Gitu. Ada yang bisa bantu? Jadi kita simpulkan gitu ya. Kadang-kadang AI itu terlalu banyak, ya. Karena kalau terlalu banyak kan nanti pusing ke teman-teman gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini siapa nih? Dimas. Pemasaran digital betulnya untuk membangun, menarik dan menarik pelanggan melalui. Nah, ada kata-kata online. Ya. Thank you Dimas ya. Good. Ini sudah kena ya. Jadi perbedaan digital marketing sama digital bisnis bahwa kalau secara mudah ditangkap, dicerna bahwa digital marketing itu bagian dari digital bisnis. Gitu. Nah, dalam digital marketing, hal yang paling utama adalah bagaimana cara proses pemasaran menggunakan media platform, menggunakan internet atau media digital melalui online dan sebagainya. Menggunakan mobile phone, ya terkoneksi internet, digoreng di media sosial, kayak Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, website dan sebagainya. Nah, kalau digoreng seperti itu namanya digital marketing. Teknologinya bisa apa saja. Yang penting ujung-ujungnya digoreng di digital melalui online, ada internet di situ. Ya, thank you. Itu perbedaannya. Cara lebih spesifik gitu ya. Oke, thank you. Jadi ada internet atau media platform untuk mempromosikan produk tersebut, untuk memasarkan produk tersebut, Mas. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ada konsep data digital marketing. Nah, nanti teman-teman kalau waktunya cukup, kita sampai jam 8 ya. 8. Oke. Nanti kalau waktu cukup, kita akan coba bahas apa sih itu digital marketing ya. Nah, inilah yang menjadi tugas akhir dari perkuliahan digital marketing ini. Seperti biasa, karena di sini ada 12 kelompok. Nanti untuk penentuan judulnya, nanti akan saya berikan setelah teman-teman membuat kelompok. Ya, silakan bikin dari 27 orang, itu dibuat 12 kelompok, boleh 2 orang atau 3 orang. Nanti silakan dibuatkan di grup, ya seperti ini nih. Coba saya buka WA-nya. Bentar, seperti
Seperti kelas reguler yang tadi ya. Bentar. Ya pokoknya paham lah ya. Silakan atur ya. Teman-teman udah dewasa, udah gede. Oke, sebentar. Ya sayang. Bentar. Sebentar, barusan. Matematika bisnis. Apa? Nah, kayak seperti ini kelihatan ya. Tuh, kelompok matematika kelompok 1 sampai 10. Kalau teman-teman ada kelompok sampai 12. Paham? Oke, kita kembali ke website. Nah, nanti ada 12 materi di sini. Dibuatkan jurnal. Cuman jurnalnya ini tentunya bukan konsep dasar digital marketing judulnya. Tetapi cari di dalam materi ini. Dalam materi ini kan konsep dasar digital marketing itu ada poin-poin khusus. Ya. Kayak yang pertama tadi tuh konsepnya tentu harus ada internet. Kan internet marketing bisa dijadikan variabel untuk penelitian tuh. Ini ada internet marketing, ada ada yang namanya domain hosting gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat lah materi ada di sini itu apa. Nanti kita ambil minimal 3 variabel untuk penelitian mengenai konsep dasar digital marketing. Gitu. Nah, nanti di pertemuan 14-15 kita akan lihat sampai di mana sih teman-teman membuat jurnalnya. Sehingga di pertemuan 15 nanti saya bisa bantu untuk mengupload jurnal di penerbit jurnal yang teman saya punya. Yang biasanya tentunya ada daya publish di situ. Nanti saya berikan link untuk jurnal penerbitnya, ya. Biar teman-teman nanti minimal ada namanya di Google Scholar lah gitu. Sampai sini paham? Oke, ya. Jadi teman-teman biar terbiasa. Kalau kemarin kan di digital bisnis teman-teman buat artikel ya. Di parafrase gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat jurnal yang dipublish. Kemudian ada materi strategi digital marketing dan riset pasar. Ada konten strategi marketing. Nah, dalam membuat konten strategi marketing, nanti ada tugas individu di sini biasanya. Nah, bagi teman-teman sih saya paham lah ya, bagaimana membuat konten marketing yang berkualitas. Bagi teman-teman harus kuasai dulu tuh tool untuk membuat konten. Yang paling utama handphone ya, gitu. Yang kedua internetnya, kuotanya. Yang ketiga tool untuk membuatnya, seperti editingnya, ya ada yang namanya. Apalagi sebenarnya konten yang paling suka itu yang berupa visual. Ada foto, video, dan suara gitu. Ya apalagi sekarang kan lagi ramai-ramainya nih ya. Instagram sudah punya short-nya, TikTok, Facebook, apalagi itu. Ya pokoknya yang paling terkenal itulah ya. Jadi harus kuasai dulu seperti teman-teman harus kuasai menggunakan Canva ya, atau menggunakan CapCut dan lain sebagainya. Tekanlah kalau untuk alatnya silakan atur saja, yang penting nanti hasilnya bagus. Nah di sini selanjutnya kalau kontennya sudah oke, kita lihat nih kontennya bisa memberikan yang baru mau motif. ada
Sebentar. Nah, jadi di sini di bahasan yang keempat, setelah teman-teman membuat konten, bagaimana sih konten itu dilihat dari sisi user experience-nya, user interface-nya, dari useful-nya, manfaatnya, dan pengembangan dan juga desain webnya seperti apa. Gitu. Ya, kalau ini ya mungkin sudah lah ya teman-teman sudah terbiasa kemarin di waktu Digital Base membuat website gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknis copywriting atau penulisan digital. Nah, copywriting ini sebenarnya saat ini lebih dimudahkan dengan adanya AI ya. Teman-teman tinggal ketik saja, tolong buatkan tema tentang kenapa di terminal lama itu menjadi viral setelah adanya tenan atau pedagang cireng Betty gitu. Nah itu tinggal dimasukkan saja ke ChatGPT, nanti dia akan buat tuh copywriting yang terbagus di situ. Tapi tentunya harus diparafrase, jangan sampai copy paste. Nanti kelihatan ya seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara pengelolaan hubungan dengan pelanggan? Oke, buka usaha mudah. Punya duit, punya lahan, punya keinginan jadi. Tapi bagaimana cara mempertahankan usaha tersebut? Apakah cukup 1 hari buka besok tutup, 1 minggu besok tutup? Apakah bisa bertahan selamanya? Gitu. Nah ini dibutuhkan yang namanya pengelolaan hubungan dengan pelanggan atau yang dikenal dengan CRM lah ya. Gitu. Jangankan usaha yang baru muncul, yang sudah lama saja sudah banyak yang dihentikan. Apalagi saat ini ada beberapa perusahaan seperti Bata, gitu ya, Tupperware, di kita juga tuh di Sukabumi Tiara, sudah tidak beroperasi kembali. Nah, bagaimana sih dengan usaha kita atau kita punya pemasaran yang coba kita usahakan gitu. Nah, setelah adanya konten, dilihat dari user experience, dilihat dari user interface-nya, dari usability-nya, masuk ke yang namanya search engine optimization. Jadi search engine optimization ini adalah merupakan terintegrasi dengan Google. Nah, karena menurut penelitian, orang lebih banyak menggunakan mesin search engine atau mesin pencarian menggunakan Google. Benar nggak, Dimas? Nah, sehingga Google membuat search engine optimization agar konten yang kita buat itu minimal ada dalam mesin pencarian. Nah, tentunya harus berkualitas. Bagaimana caranya supaya search engine optimization kita ada di atas? Nanti ada di materi berikutnya. Ya. Kemudian ada namanya search advertising, ya, dan online advertising. Bagaimana mencari periklanan yang sesuai dengan kata kunci, kemudian bagaimana secara digitalisasi advertising-nya, ya. Sekarang banyak teman-teman pada saat membuka YouTube muncul tuh di situ iklan gitu ya. Itu namanya personalisasi iklan. Buka Facebook muncul apa, buka aplikasi muncul apa. Nah itu ya merupakan bagian dari search advertising dan online advertising. Dan biasanya dijadikan cuan lahan bagi pengembang digital. Kan kalau mau seperti itu biasanya berbayar. Ya, kalau produk kita pengen diiklankan, kemudian muncul itu harus menggunakan Google Ads, ya, Instagram Ads. Nah itu ada berbayar dari 20.000 sampai ya jutaan lah, tergantung berapa lama kita mengiklankan konten kita di platform digital. Gitu. Nah, bagaimana caranya membuat riset kata kunci agar kontennya kita buat itu
itu ada di dalam mesin pencarian Google. Nah, tentunya kata kunci ini ada yang harus dipelajari. Contoh misalnya Google Chrome, Key Player, kemudian ada Search Engine Optimization Quiz, gitu ya, dan sebagainya. Tetapi ada kata kunci yang paling mudah. Yang menurut saya, setelah saya teliti, teman-teman tinggal ketik aja, misalnya siapa namanya? Di sini namanya misalnya Awal gitu ya, pengusaha bakso ini, dia pengen memviralkan saudaranya, ketik, udah bikin konten ya, tapi mau dipiralkan, bingung dia kata kuncinya apa. Misalnya ketik aja bakso, nanti muncul bakso apa tuh di beberapa list berikutnya. Nah itu yang paling kedua, berarti itu yang menjadi orang atau dosen untuk mencari bakso, misalnya bakso Ayo keluar. ya, itu. Bisa kata bentar, ada yang bocor nih. Mana saya lihat dulu. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya, setelah mengoperasi kata kunci, nah teman-teman tentunya karena di dunia bisnis, di dunia digital, kalau tentang marketing, kita biasanya butuh orang, butuh yang namanya kerjasama, butuh teamwork. Ya, contoh kerjasama dalam bidang marketing, ada namanya affiliate marketing, ya ada namanya blogger, ada namanya influencer, dan sebagainya lah ya, youtuber gitu ya. Nah, bagaimana sih supaya konten kita itu bisa naik ratingnya? Butuh yang namanya influencer, butuh yang namanya afiliasi supaya produk kita tersebar kemana-mana dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengolah konten tersebut di dalam blog? Teman-teman sudah paham ya buat blog lah ya. Pernah kan waktu itu di mata kuliah apa ya blog ya? Nggak pernah ya. Blog gitu ya. Terus bagaimana cara memanage advertising-nya. Nanti kita lihat bagaimana kalau sudah kita share, kita coba untuk masuk ke marketplace produk, ya, baik produk atau jasa. Gitu. Kemudian setelah itu kita coba untuk personal branding produk kita. Biasanya butuh namanya tuh editor gambar, tuh editor video. Nah, terakhir, ini sangat penting sekali. Biasa teman-teman sering mendapatkan ini. Kalau sudah punya email Google, pasti ada yang namanya email marketing ya. Kemudian ada WhatsApp Business, Telegram, dan URL. Nah, teman-teman misalnya pengen bikin website, tapi websitenya lebih lebih singkat namanya, itu bisa menggunakan URL. Dan nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Dimas, ada pertanyaan Dimas? Luar biasa Dimas sama Sarah ya, yang masih on cam gitu. Thank you. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk sumber referensi silakan lah ya, ini hanya sebagai contoh saja. Karena kalau di dunia digital marketing itu semakin banyak referensi semakin bagus. Kemudian di sini ada pendukungnya, ya. Bisa nanti lihat di website saya dan blog gitu ya. Udah diklik aja nanti websitenya kemana gitu. Lihat coba. Nah ini ke website saya ya. Oke, situ. Tinggal klik aja nanti masuk ke sini. Nanti kalau butuh blognya ada di sebelah mana sebentar ya. Blognya, saya lihat dulu.
di materi kalau nggak salah. Ya teman-teman, bagi yang butuh referensi buku, ya penggalangnya saya sendiri bersama teman-teman ada pengantar kewirausahaan, di sini ada tentang apa namanya, ya tentang digitalisasi lah ya, ada sumber daya manusia sama bagian pemasaran, ini kedaya saing pertumbuhan. Nah ini kalau mau masuk ke link blog ada di sini. Oke, ada yang pernah masuk ke blog saya, Dimas? Hampir semua pernah kayaknya Pak. Waktu itu pakai blog soalnya. Oh ya, oke oke ya. Ya, Oke, good. Nah ini ada beberapa ya. Nanti kalau mau masuk ada tentang digital marketing, cara pengelola FPSS gitu. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan ke FPS yang tadi sebentar. Tadi di Oke, tadi sampai mana? Hai. Ini kita sampai mana ya? Pak, sampai blog. Oh, blog. Oke. Kemudian untuk perangkat lunaknya, ya PowerPoint sampai ke Zoom, dan blog, perangkat, dan nanti mungkin ada visualnya kalau secara daringnya. Ini biasa penilaiannya, jangan lupa. Teman-teman kemarin kan saya merasakan penilaian menggunakan apa namanya itu? Apa namanya? Multiple choice ya. Ya tolong perhatikan, kalau hadirnya bagus sekali itu bisa membantu ya. Ini buat nilainya. Dan ini adalah pembelajaran selama 16 pertemuan secara detailnya. Ya. Ada konsep dasar digital marketing, strategi, sampai ke ujian tengah semester, dan tentunya sampai ke UAS. Gitu. Baik, ada pertanyaan mengenai digital marketing untuk RPS-nya? Ada pertanyaan? Kang Dimas, Neng Sarah, Neng Julian, Pak Jenal, sama Awal Kirani. Oke, ya. Pak, maaf mau tanya, Hmm, kalau untuk deadline yang tugas kelompok itu kapan ya, Pak? Deadline-nya di pertemuan ke-12.
Berarti setelah UTS ya Pak ya? Ya betul. Pertemuan ke-12. Ya. Terima kasih Pak. Nanti kan ada waktu kurang lebih 2 minggu lah untuk coba publish di jurnalnya gitu. Jadi teman-teman jangan bingung, nanti saya praktekkan dulu gitu. Praktekkan dulu, nanti saya bantu. Gitu. Mudah-mudahan ada yang jadi dosen nanti ke depan di sini kan, jadi penulis gitu ya. Karena kan generasi baby boomer sudah mulai dipanggil gitu. Teman-teman yang menggantikan ya. Ya kayak saya Pak Jalil Mutakin kan masuk generasi apa ya? Baby boomer apa generasi X gitu. Milenium, Pak. Kalau saya lanjutkan kayaknya waktunya nggak cukup. Pertama teman-teman sudah mulai sedikit menguap lah ya. Dan saya pun sudah mulai harus minum obat gitu ya, supaya besok bisa beraktivitas kembali. Silakan dibuka di on cam kan semuanya, kita akan dokumentasi bersama. Oke, ada Olendra Roman Poli. Oke, silakan teman-teman yang tadi bersembunyi di bawah kasur atau di dalam lemari, silakan dibuka kameranya. Jangan sungkan-sungkan, karena teman-teman kalau suka eksis harusnya sering buka on cam ya. Oke, ada 2 slide, 1, 2, 3. Bentar. Ada 2 slide, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu akan diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Pak. Sembuh, Pak. على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي